Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam acara Ngabuburit, sesarengan ngawasi Bawaslu Kabupaten Wonogiri yang akan membahas tentang sisi lain pengawasan dan penanganan pelanggaran. Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 telah digelar pada tanggal 27 November tahun 2024 yang lalu. Pengawasan pemilu bukan soal hanya memastikan tidak adanya kecurangan, melainkan juga tentang membangun kepercayaan politik terhadap proses demokrasi yang bermartabat. Ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Wonogiri, telah hadir anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Bapak Ambar Indro Saputro. Apa kabar, Pak? Ya, baik, Mas Agung. Selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, sebelumnya izinkan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini lancar dan di bulan yang baik ini kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Lain hasil pengawasan pemilihan serentak dan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Wonogiri, langsung saja kita diskusikan bersama Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Pak Endro, boleh refleksi terkait pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Wonogiri terkait pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 ini. Ya, Mas Agung, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan puasa untuk tahun ini bagi yang menjalankan puasa. Terkait apa yang disampaikan Mas Agung tadi, refleksi tentang penanganan pelanggaran, bahwa secara umum untuk Kabupaten Wonogiri untuk pelaksanaan itu berjalan dengan baik. Untuk pelanggaran-pelanggaran ditangani dengan baik, cepat, tepat oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Nah, terus untuk yang ada di Kabupaten Wonogiri, Mas Agung, itu ada beberapa kasus yang kita tangani. Itu ada 5 kasus money politik, ada 1 pelanggaran kode etik, 1 pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh salah satu perangkat desa yang ada di salah satu kecamatan Kabupaten Wonogiri, Mas Agung. Oke. Terima kasih Pak Endro. Terkait dalam menjalankan posisi atau peran divisi penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Wonogiri itu, perannya bagaimana dalam menyikapi ataupun menerima laporan aduan dari masyarakat itu? Ya, terima kasih Mas Agung. Yang jelas bahwa kita Bawaslu Kabupaten Wonogiri itu bekerja itu secara kolektif, kolegial. Namun ada beberapa hal yang perlu diingat, bahwa di Bawaslu Kabupaten Wonogiri ada beberapa divisi. Salah satunya yang saya tangani, divisi penanganan pelanggaran. Nah, terkait penanganan pelanggaran, ada beberapa pelanggaran di masyarakat, dan masyarakat apabila mengetahui itu bisa langsung melaporkan ke pengawas terdekat. Di tingkat desa ada PKD yang nanti akan disampaikan langsung ke Panwascam. Jadi di tingkat kecamatan ada Panwascam. Untuk tingkat kabupaten bisa langsung datang ke Bawaslu, itu laporan. Terus nanti ada pelanggaran yang ditemukan langsung oleh pengawas,
nanti kita tindak lanjuti dengan mekanisme yang ada apabila itu nanti ditemukan oleh seorang pengawas misalnya. Oke. Mengingat kemarin Pak, laporan ataupun dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur yang sedemikian kompleksnya, bagaimana sikap Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam hal menerima laporan atau menjalankan tupoksinya? Kira-kira gini Mas Agung, untuk mekanisme penanganan pelanggaran ada beberapa hal. Yang pertama, apabila itu termasuk tindak pidana pemilu, nanti itu akan kita tangani melalui sentra gakumdu. Sentra gakumdu itu terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Dalam hal penanganan pelanggaran di pemilihan tahun 2024 ini, kita hanya dibatasi waktu hanya 5 hari, ya. 3 hari, apabila 3 hari tidak terselesaikan maka ada tambahan 2 hari untuk menyelesaikan. Terus untuk hal-hal yang terkait penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara, maka akan kita rekomendasikan ke pihak terkait. Apabila itu dilakukan oleh badan ad hoc dari KPU, maka kita rekomendasikan KPU. Kalau itu pelanggaran netralitas, ya, nanti kita rekomendasikan ke pihak-pihak terkait. Apabila itu dilakukan oleh perangkat desa, maka rekomendasi kita nanti kita lihat SK-nya siapa yang mendatangani. Apabila itu didatangkan oleh kepala desa, maka kita rekomendasikan kepala desa. Apabila itu dilakukan oleh seorang ASN P3K, maka kita akan rekomendasikan ke BKN, ya Mas Agung, ke BKN itu Mas. Oke. Pak, tadi Pak Endro juga menyampaikan terkait penanganan pelanggaran yang sifatnya dugaan pelanggaran pidana. Di situ ada sentra gakumdu yang notabene ada Kejaksaan dan Kepolisian. Yang ingin kami tanyakan, Pak, bagaimana upaya Bawaslu dalam rangka penyamaan persepsi terhadap pelanggaran yang ada ataupun unsur-unsur pasal yang akan diterapkan, itu bagaimana mekanismenya atau bagaimana upayanya? Gitu. Terima kasih Mas Agung. Gini Mas Agung, sentra gakumdu karena terdiri dari 3 lembaga yang berbeda, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu, itu harus memiliki satu persamaan, satu apa ya Mas Agung namanya, sudut pandang yang sama. Karena dalam melihat sebuah kasus, apabila ada perbedaan di antara satu, maka itu nanti akan memberikan hambatan dalam penanganan. Contoh semisal, apabila di satu sisi Bawaslu memandang itu tidak ada unsur pelanggaran, tapi pihak kepolisian ada unsur memandang ada pelanggaran, Kejaksaan tidak, maka itu nanti akan sulit diproses. Maka dari awal setelah diregistrasi nanti ada serta gakumdu 1. Nah, dari sentra gakumdu 1 ini nanti akan ada penyamaan pasal-pasal yang disangkakan. Jadi kita menyamakan persepsi supaya apa? Supaya tidak ada persepsi-persepsi lain, sehingga keputusan nanti ada sebuah kata kesepakatan di antara ketiga lembaga tersebut, sehingga proses itu berjalan dengan baik. Itu Mas Agung. Oke. Artinya sentra gakumdu 1 itu pembahasan satu gitu. Oh, dalam hal pembahasan satu itu dalam rangka penyamaan persepsi untuk menentukan pasar yang akan diterapkan kira-kira. Oke. Selanjutnya terkait kemarin Pak, pelaksanaan pemilihan 2024, notabene pemilihan bupati, gubernur, itu bagaimana peran masyarakat? Adakah laporan masyarakat yang disampaikan atau
pelanggaran itu berasal dari temuan dari Bawaslu itu sendiri, dari jajaran Bawaslu itu sendiri? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri yang waktu pemilihan berperan aktif membantu Bawaslu dengan melaporkan berbagai permasalahan kita. Dari laporan itu kita tangani dengan cepat, tepat, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai contoh, kasus money politik yang ada di Kabupaten Wonogiri, kelima-limanya itu berdasarkan laporan masyarakat, ya. Sehingga kita sangat dibantu oleh peran aktif masyarakat, mengingat keterbatasan personel kita yang ada di lapangan. Kalau di kecamatan ada 3 personil, terus untuk yang di desa, kelurahan hanya 1, dan untuk di TPS, ya, pengawasan di TPS itu ada 1 personil, sehingga pengawasan di lapangan kalau tidak melibatkan peran aktif masyarakat kita sangat kesulitan. Dan di pilkada itu kita mendapatkan laporan dari masyarakat sebanyak 5 money politik dan 1 kode etik, ya, kode etik yang dilakukan oleh salah satu penyelenggara pemilu yang ada di salah satu kecamatan itu di sebelah selatan. Waktu itu posisi di KPPS, Mas Agung. Jadi peran masyarakat sangat vital sekali untuk penegakan demokrasi. Gitu, Mas Agung. Oke, berarti keseluruhannya itu bersumber dari laporan masyarakat, ya. Dari sisi lain, Pak, sisi lain hasil pengawasan kan dalam penanganan pelanggaran ini kan kesemuanya dari laporan masyarakat. Nah, di sisi lain dari hasil pengawasan yang dari jajaran internal kita, internal Bawaslu, baik Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan PKD, Panwaslu di kelurahan dan desa, itu bagaimana? Sisi lainnya, outputnya bagaimana dan sebagainya. Untuk hasil yang perlu disampaikan, ya, hasil untuk pengawasan kita itu di salah satu kecamatan juga ada, kita menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu perangkat desa. Itu berdasarkan dari informasi masyarakat, dan itu kepada pengawas itu masuk ke informasi awal yang kita tindak lanjuti dengan melakukan berbagai kegiatan termasuk penelusuran. Ternyata ditemukan dugaan pelanggaran netralitas. Nah, sudah ingkrah, kita memberikan rekomendasi, ya, kepada kepala desanya untuk memberikan sanksi. Itu salah satu hasil temuan dari pengawas. Ada beberapa kasus yang lain terkait masalah berita yang beredar di masyarakat, ya, media sosial yang dilakukan oleh salah satu ASN, ya, berfoto, pose, ya, menunjukkan gestur angka salah satu paslon. Kita juga melakukan penelusuran, walaupun pada akhirnya tidak terbukti, Mas Agung. Kita juga uji validasi tempat juga. Di situ kita memastikan apakah memang benar-benar tempat kumpulnya itu netral atau memang posko atau yang lain. Kita datang ke sana, ternyata itu tempat rumah biasa, jadi hanya pertemuan biasa di situ. Oke, berarti kan Bawaslu Kabupaten Wonogiri tidak serta-merta menunggu laporan dari masyarakat. Betul, namun juga dari hasil pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh jajaran pengawas, artinya langsung dalam hal pengawasan secara langsung, tidak langsung melalui media, itu juga diterapkan juga. Oh ya, Mas Agung, ini ada juga sedikit lupa, di salah satu kecamatan, ya, di wilayah timur itu kita menemukan atau mungkin kita semacam ada ketidaknetralan salah satu perangkat desa, Mas Agung.
kita melakukan penelusuran terkait branding mobil, mengadakan penelusuran walaupun di akhir ternyata mobil itu bukan milik salah satu kepala desa. Kita juga melakukan istilahnya permintaan keterangan dari berbagai pihak yang endingnya ternyata itu bukan mobil beliau. Itu salah satu kinerja kita terkait untuk penegakan demokrasi. Oke Pak Hendro, terkait proses ataupun mekanisme penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan, apa yang menjadi kendala terhadap sebuah proses mekanisme yang menjalankan tugas pokok di divisi penanganan pelanggaran? Ya, ini yang paling utama itu terkait regulasi. Ya, regulasi kita sangat kesulitan sekali. Ya. Dalam penanganan pelanggaran terkait masalah APK berbayar, tempat iklan berbayar. Banyak sekali peserta pemilihan yang memasang di tempat-tempat berbayar, yang baliho itu atau billboard itu belum ada regulasi yang kuat, sehingga kita sangat ada kesulitan untuk menertibkan. Itu yang satu. Yang kedua, untuk masalah regulasi terkait masalah koordinasi dengan KPU untuk kegiatan yang lain. Di situ tidak tercantum dengan jelas bentuk koordinasinya, apakah secara tertulis, apakah secara lisan, dan itu tidak ada semacam pembuktian secara konkret terhadap koordinasi tersebut. Yang ketiga, kendala terkait masalah ini Mas Agung. Masalah waktu, ya. Waktu penanganan pelanggaran. Apabila kasus itu hanya satu, mungkin dengan waktu 3+2 itu bisa ditangani. Tetapi yang jadi kendala, apabila kasus itu datang lebih dari 1, 3 atau 4 dengan waktu yang bersamaan, dengan dituntut waktu 3+2, itu kita sangat kesulitan karena keterbatasan personel juga terkait waktu. Yang keempat, terkait masalah ini Mas Agung, belum adanya regulasi yang mengatur terkait semacam kebenaran terhadap isi laporan, sanksi yang diberikan kepada si pelapor kalau itu yang dilaporkan tidak betul, tidak ada surat pernyataan khusus yang menyatakan kalau dia lapor bahwa laporan itu benar-benar kejadian nyata, benar-benar kejadian yang dia lihat. Terus yang terakhir, kendala kita adalah ketidakhadiran terlapor, in absentia. Itu sangat-sangat sedikit hambatan bagi kita, sehingga keterangan dari beberapa pihak tidak bisa kita metkan Mas Agung. Hambatannya cukup panjang, saya catat ada 5. Sekarang ini Pak Menteri tadi sudah menyampaikan berapa jumlah laporan maupun dan jenisnya juga. Dari sekian dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri, mungkin ada dinamika yang cukup unik ataupun menarik bagi Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Pak? Ya, gini, yang menarik pertama dalam pengawasan itu ada sebuah cerita menarik di salah satu kecamatan, kita sebutkan saja langsung, itu Kecamatan Sidoarjo, Desa Jatinom, untuk TPS-nya lupa. Itu ada supervisi gabungan dari provinsi yang hadir di situ, yang pengen masuk ke TPS karena pihak-pihak tertentu tidak boleh masuk ke TPS. Nah, dengan sigapnya kita, pengawas kita yang ada di TPS tersebut, PTPS, menghalangi
menghalangi survei dari provinsi itu untuk masuk, karena itu sebuah larangan pihak-pihak tertentu untuk masuk ke wilayah TPS Mas Agung. Terus untuk dinamika penanganan pelanggaran yang ada di Kabupaten Wonogiri itu sangat-sangat apa ya Mas Agung, dengan kasus datang bersamaan 5 dengan waktu 3+2, energi kita baik kepolisian, kejaksaan, Bawaslu itu sangat luar biasa terkuras, sangat terkuras sekali, karena minim waktu. Panggilan pertama tidak hadir, kita panggilan kedua tidak hadir, ketiga kita datangi ke lokasi kemarin, sehingga sampai segitunya ya. Segitu biar masalah ini terang Mas Agung. Kita melakukan panggilan pertama, panggilan kedua tidak datang, ketiga kita datang ke lokasi, dan di lokasi tersebut ya, apabila ada muncul fakta baru maka kita akan langsung penelusuran, klarifikasi terhadap temuan baru itu Mas Agung. Itu Mas Agung. Oh, oke Pak, berarti kan Bawaslu Kabupaten Wonogiri sedemikian effortnya dalam rangka mengungkap suatu kebenaran atau suatu kejadian. Oke, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sebelum kita akhiri obrolan ataupun diskusi ngabuburit sesarengan ngawasi kali ini, mohon Pak Endro selaku Koordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi untuk menyampaikan closing statement. Ya, singkat, padat. Yang pertama, selamat berpuasa, dan beberapa saat lagi nanti berbuka. Saya ucapkan nanti berbuka ya, sambil menunggu buka puasa. Yang kedua, singkat padat, jangan lupa untuk berbuat baik. Terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Saya Agung Sirianto mohon undur diri. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Salam awas.